Terima kasih atas kesempatan. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Christopher Tendean, mahasiswa Universitas Negeri Manado, Prodi Teknik Informatika. Dan saya akan mempresentasikan hasil dari materi saya dengan judul Implementasi Sistem Keamanan Toko Berbasis Internet of Things. Jadi, toko atau kedai adalah sebuah tempat tertutup yang di dalamnya terjadi kegiatan perdagangan dengan jenis benda atau barang yang khusus. Misalnya toko buku, toko buah, dan sebagainya. Secara fungsi ekonomi istilah toko sesungguhnya hampir sama dengan kedai atau warung. Dan juga bisa menjadi rumah kedua. Maka oleh karena itu, toko harus menjadi tempat kedua yang aman dan terhindar dari segala jenis tindakan kejahatan. Berdasarkan masalah yang telah dibahas, maka bagaimana mengimplementasikan Internet of Things pada sistem keamanan toko. Bagi yang belum tahu apa itu Internet of Things, jadi Internet of Things itu adalah suatu konsep di mana konektivitas internet dan dapat bertukar pikiran informasi satu sama lain dengan benda-benda yang ada di sekelilingnya. Banyak yang memprediksi bahwa Internet of Things merupakan the next big things di dunia teknologi informasi. Hal ini dikarenakan banyak sekali potensi yang bisa dikembangkan teknologi Internet of Things tersebut. Yang belum mengerti lebih jauh, teknologi Internet of Things diibaratkan di mana alat-alat fisik bisa terkoneksi dengan internet, misalnya kulkas, TV, mesin cuci, dan lainnya dapat dikontrol menggunakan smartphone untuk mematikan, menghidupkan dan kegiatan lainnya. Sistem keamanan. Sistem keamanan dirancang untuk melindungi aset dari sebuah ancaman. Titik kunci pertama yang berhasil dalam mengimplementasikan sistem keamanan elektronik adalah dengan berhasil mengamankan sistem itu sendiri. Jika sistem mudah dikalahkan dari ancaman eksternal atau internal, maka sistem keamanan tidak berhasil diimplementasikan. Ketika sebuah organisasi memutuskan untuk menerapkan solusi sistem terpadu atau platform integrasi khusus seperti Physical Security Information Management, bagaimana manajer keamanan organisasi dapat memastikan solusinya terlindungi dari ancaman internal dan eksternal. Dan yang ketiga, toko. Toko atau kedai adalah sebuah tempat tertutup yang di dalamnya terjadi kegiatan perdagangan dengan jenis benda atau barang yang khusus, misalnya toko buku, toko buah, dan sebagainya. Secara fungsi, ekonomi istilah toko sesungguhnya hampir sama dengan kedai atau warung. Yang keempat, kamera. Kamera adalah alat optik yang dapat merekam suatu peristiwa atau kejadian penting dalam bentuk gambar atau foto, sehingga peristiwa dalam bentuk gambar atau foto dapat kita lihat kembali kerja kamera seperti cara kerja mata. Yang kelima, sensor suhu. Sensor suhu atau temperatur sensor adalah suatu komponen yang dapat mengubah besaran panas menjadi besaran listrik, sehingga dapat mendeteksi gejala perubahan suhu pada objek tertentu. Sensor suhu melakukan pengukuran terhadap jumlah energi panas atau dingin yang dihasilkan oleh suatu objek, sehingga memungkinkan kita untuk mengetahui atau mendeteksi gejala perubahan-perubahan suatu suhu tersebut dalam bentuk output analog maupun digital. Dan yang keenam, Arduino Uno adalah sebuah board microcontroller yang berbasis ATmega328. Memuat segala hal yang dibutuhkan untuk mendukung sebuah microcontroller hanya dengan menghubungkan ke sebuah komputer melalui USB atau memberikan tegangan DC dari baterai adaptor ke AC DC sudah dapat membuatnya bekerja. Arduino Uno menggunakan ATmega 162 yang diprogram sebagai USB to serial converter untuk komunikasi serial ke komputer melalui port USB. Jadi di sini ada tabel keterangan Arduino dan spesifikasinya.
Yang ketujuh adalah Blink. Blink adalah platform untuk aplikasi OS mobile, bertujuan untuk kendali modul Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, Wemos D1, dan modul sejenisnya. Melalui aplikasi ini merupakan wadah internet kreativitas untuk membuat art antarmuka grafis untuk proyek yang diimplementasikan hanya dengan metode drag and drop wedge tertentu. Dari platform aplikasi ini dapat mengontrol apapun dari jarak jauh, dimanapun kita berada dan waktu kapanpun, dengan catatan terhubung dengan internet dengan koneksi yang stabil, dan inilah yang dinamakan dengan Sistem Internet of Things atau IoT. Tentu di zaman yang sekarang banyak yang sudah mengenal sistem operasi ini. Yang ke-8, Android. Android adalah sistem operasi yang berbasis Linux untuk telepon seluler seperti telepon pintar atau disebut dengan smartphone dan komputer tablet. Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka sendiri. Yang ke-9, ThingSpeak. ThingSpeak merupakan platform IoT yang dibuat berbasis pada MATLAB. Pada platform ini, user dapat mengupload data sensor dari berbagai macam development board yang ada. Data yang diupload pada ThingSpeak bisa dibuat sebagai data pribadi ataupun data publik. Data tersebut disajikan dalam bentuk channel yang di dalamnya terdapat visualisasi yang diolah oleh MATLAB untuk menggunakan ThingSpeak. Saat ini masih tidak dikenakan biaya, namun sensor yang digunakan pun masih dibatasi. Yang ke-10, Wemos D1 Mini ESP8266 merupakan modul development board yang berbasis Wi-Fi dari keluarga ESP8266 yang dimana dapat diprogram menggunakan software IDE Arduino seperti halnya dengan Node MCU. Salah satu kelebihan dari Wemos D1 dibandingkan dengan modul development board berbasis ESP8266 lainnya yaitu adanya modul Shield untuk pendukung hardware plug and play. Jadi ada spesifikasi dari Wemos. Yang pertama beroperasi pada tegangan operasional 3,3 V. Yang kedua memiliki 11 pin digital I/O termasuk di dalamnya special pin untuk fungsi I2C, One Wire, PWM, SPI, Inter. Yang ketiga memiliki 1 pin analog input atau ADC. Yang keempat berbasis micro USB untuk fungsi pemrogramannya. Yang kelima memori flash 4 MB. Yang keenam dimensi modul 3,2 mm kali 25,6 mm. Clock speed 18 MHz. Yang terakhir menggunakan IC CH340G untuk komunikasinya. Jadi mengenai tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan dalam penelitian yaitu sebagai berikut. Yang pertama, studi literatur merupakan pengumpulan data melalui buku, paper riset maupun jurnal. Pada tahap ini akan dilakukan penelusuran dalam pembelajaran terhadap berbagai macam literatur yang berkaitan dengan Arduino Uno, bagaimana memanfaatkan sensor suhu, serta bagaimana membuat aplikasi yang dapat mengambil data foto yang dikirimkan dari Arduino Uno dengan Wemos D1 Mini. Yang kedua, perencanaan dan pembuatan alat. Pada tahap ini akan dirancang dan dibuat alat menjaga keamanan toko serta mengirim data foto tersebut ke aplikasi dengan media internet menggunakan platform IoT, Blink dan ThingSpeak. Yang ketiga, perancangan dan pembuatan aplikasi. Pada tahap ini akan merancang dan membuat sebuah aplikasi yang mampu memonitor suhu. Dalam tahap perancangan terdapat proses menghubungkan aplikasi dengan perangkat Arduino Uno. Yang keempat, implementasi merupakan tahap mengimplementasikan perancangan yang sudah dibuat ke dalam perangkat lunak.
Dan yang terakhir, pengujian evaluasi. Melakukan pengujian respons alat pengukur suhu terhadap pengujian tampilan aplikasi. Jadi prinsip kerja aplikasi bisa dilihat di gambar di sebelah ini. Prinsip kerja aplikasi dimulai dengan mendeteksi suhu dengan memanfaatkan sensor suhu, lalu data foto akan diproses pada microcontroller Arduino Uno. Data yang telah diproses tersebut akan dikirim ke aplikasi smartphone melalui internet dengan memanfaatkan modul Wemos D1 Mini ESP8266. Sekian video presentasi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Thank you.